Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal iman wal islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dalam tazkirah pagi. Mudah-mudahan tazkirah itu sebagaimana sejatinya saling mengingatkan, itu mengingatkan hal-hal yang baik, menyegarkan hal-hal yang agak kelupaan berkaitan dengan panduan hidup dalam ajaran agama kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, hidup manusia itu sudah fitrah menginginkan, merencanakan hidup yang selalu stabil, kondusif, sesuai dengan rencana kita sebagai manusia. Ini penting. Di mana pentingnya? Agar manusia itu selalu merancang yang baik, lalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar bahwa rancangan hidup manusia itu akan terwujud kalau Allah. Tetapi kita disadarkan bahwa tidak selalu kondusif. Kadangkala ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Bahkan kita seringkali dikagetkan dengan yang sama sekali tidak diduga. Sehebat-hebatnya manusia, dia sudah rancang baik-baik. Banyak contoh ya, sangat banyak. Tapi ternyata terjadi juga. Nah, kalau terjadi musibah bagi manusia dalam artian yang kita persempit, maksud saya dipersempit, yang kita artikan sebagai musibah itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi kita. Padahal yang makna dasar musibah itu dari kata asaba yusibu isabatan fahuwa musibun. Yang menjadi musibatun itu adalah segala yang menimpa. Kalau segala, maka boleh baik sesuai dengan niat kita, sesuai kemampuan kita, sesuai cita-cita kita, sesuai cita-cita hebatnya manusia, ilmunya manusia, sesuai, maka itu yang kita tidak anggap sebagai musibah. Nah, makanya saya bilang mempersempit. Tapi tidak masalah, bukan itu yang kita mau tanamkan. Karena kita lebih sering, yang dianggap musibah adalah yang menurut kita tidak baik. Pemirsa sekalian, tema kita hari ini adalah musibah itu juga bagian dari rezeki, bagian yang baik dari kita. Musibah ini kita sepakat asal katanya itu tidak selalu jelek. Apa saja yang menimpa. Boleh yang kita suka, boleh yang tidak kita suka. Kalau begitu, kita ambil ayatnya begini. Ma asaba bim musibatin, apapun yang menimpa kalian
dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidup ini, faminallahi. Ini diajarkan tauhid. Itu pasti dari Allah. Jadi walaupun kita persempit makna musibah sesuatu yang tidak baik, itu dari Allah. Zalimkah Allah menimpakan musibah itu kepada hambanya, kepada manusia? Tidak zalim. Bukan dalam kedudukannya Allah sebagai penguasa yang zalim. Apa aja pada Ustaz? Nanas-nanas ini tidak baik bagi manusia. Ada yang meninggal, ada yang parah. Nah itu tidak baik. Iya, itu bagi manusia. Itu bagi individu kita. Tapi mati itu sendiri, dalam posisi kena penyakit pun sendiri itu, sesungguhnya bukan sesuatu yang sama sekali tidak ada baiknya. Bukan. Coba pemirsa sekalian. Kapan kita beristighfar? Kapan kita repres hidup ini kepada Allah? Itu pada saat ada musibah. Ada kematian misalnya. Ada yang sakit misalnya. Masya Allah. Terlalu jauh, terlalu kami merasa hidup ini sesuai dengan kehebatanku, sesuai ilmuku, sesuai gelarku, sesuai profesiku. Oh, Allah hentikan. Karena Dia Maha Kuasa. Menyadarkan kita itu justru sesuatu yang baik. Malah kadangkala penting. Penting. Karena tidak ada manusia yang tidak akan berakhir hidupnya. Tapi kalau dia alpa di dunia ini, tidak pernah diingatkan oleh kematian tetangganya, keluarganya, saudaranya, musibah-musibah besar, maka dia sampai akhirnya, apalagi kalau mati tiba-tiba, tidak sadar, kelihatannya di dunia baik. Tapi di sisi Allah di akhirat kelak, kita sudah tahu, tidak sepenuhnya baik. Sebaliknya, tidak pernah kena musibah di dunia, tidak juga merupakan sesuatu yang baik tadi. Tapi kena musibah pun tidak semuanya azab, celaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi catatan pertama kita, musibah di dunia ini adalah mutlak kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dampaknya kalau begini cara kita memandang? Baik. Jadi kita akan berkata, oh, ada makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu kita cari. Dan kalau musibah itu skala besar, bukan saling menyalahkan, tapi saling memperbaiki, saling mengingatkan. Tombol setting pada remote kita lanjutkan setelah jeda berikut. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan begini, Nabi SAW itu memberikan informasi yang sungguh-sungguh menyegarkan. Bagaimana menyegarkannya Ustaz? Dalam hal kena musibah. Nabi bersabda begini. Ini hadis riwayat Muslim 2999. 2999. Nomor urutnya maksudnya. Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan, hebat itu kehidupannya orang beriman. Saya sengaja, orang beriman. Kok hebat? Inna amrahu kulluhu khair. Seluruh hidupnya menjadi baik. Hebat kan itu? Seluruhnya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hanya saja kebaikan itu memang tidak didapat, kebaikan yang menakjubkan itu tidak didapat kecuali kalau memang keimanan.
Jadi keimanan itu kan melahirkan cara pandang. Jadi, keimanan, maunya Allah, maka kita mandang sebagai baik, menyikapinya secara baik. Mana itu penjabarannya? Penjabarannya seperti ini. Rasul tambahkan, in asabathu sarra, apabila dia ditimpa. Nah, ini musibah di sini. Makna musibah yang sesungguhnya. Tidak hanya yang tidak baik. In asabathu, apabila ditimpa sarra, kelonggaran, kebaikan, kebahagiaan. Itu. Maka syakara, dia bersyukur kepada Allah. Pasti baik. Wa in asabathu dharra, apabila ia ditimpa darurat, atau kita istilahkan kecelakaan, apalagi kalau kecelakaan bersama, sudah dirancang menurut pengakuan, sudah dirancang baik-baik. Misalnya baru-baru ada peristiwa di sebuah daerah kegiatan bola, semua mengaku sudah baik, tapi terjadi musibah. Tapi kena juga. In asabathu dharra sabara, dia sabar, fakana khairan lahu, maka itu juga baik. Kok baik, Ustaz? Banyak yang mati. Sekali lagi matinya bukan azab, tapi baiknya adalah ratusan orang yang memang meninggal itu ada maknanya. Gunakan kesungguhanmu wahai manusia. Jangan saling menyalahkan. Sekaligus di dalamnya sehebat-hebatnya, taruhlah misalnya maaf ini, sehebat-hebatnya rancangan manusia sudah berlapis, ada panitianya, ada pengamanannya, segala macam, maka ada yang maha kuasa di situ. Maka akan lebih baik kalau ditingkatkan lagi kewaspadaan, perencanaan sama-sama. Maka itu maknanya menjadi baik kalaupun ditimpa musibah di situ. Pemirsa sekalian, ini menanamkan kepada kita, sengaja saya tegaskan tadi bahwa kita seringkali membatasi istilah musibah ini. Padahal hadisnya kan jelas sekali tadi. In asabathu sarra, ditimpa kebaikan dia syukur. In asabathu dharra'u sabara, dia bersabar. Maka cara menyikapi dari musibah yang menimpa manusia itu adalah pandangannya seperti ini. Kebaikan disyukuri, jangan dihambur-hamburkan, jangan membuat kita sombong. Cukup syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa hebatnya saja. Sebaliknya, Allah mengembalikan kita. Bahkan menurut saya, seluruh kehebatan manusia yang dihentikan oleh Allah, dipuji-puji kehebatannya, membangun sebuah bangunan, Allah sayangi kita. Ingat, kau hebat tapi ilmumu sedikit. Karena ilmumu sedikit, maka kehebatanmu juga sedikit. Jangan lupa. Kita pernah baca ayatnya ya. Yang baik itu adalah seperti pernyataan malaikat. Qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada pengetahuanku. Manusia kalau tidak ditimpa sesuatu yang di luar kemampuannya, dia merasa hebat. Sekecil apapun itu, dia merasa hebat. Tapi dengan dikasihkan musibah, dia berkata begitu, la ilma lana illa ma'allamtana. Hanya yang engkau ajarkan, yang engkau kasihkan kepada saya ya Allah, yang kami bisa tahu. Innaka antal alimul hakim. Nah, hanya engkau yang maha mengetahui, dan karena kau maha mengetahui maka jadi maha bijaksana. Pemirsa sekalian, kalau cara pandangnya begini, lalu menyikapinya dua tadi, syukur dan sabar, apa yang akan terjadi? Sesungguhnya dampak bagi manusia, termasuk bagi individu, itu akan melahirkan hal-hal yang sangat positif. Positif itu melahirkan rezeki bagi manusia.
Coba cermati saja seluruh musibah yang pernah menimpa manusia. Itu melahirkan rezeki. Entah tsunami, melahirkan kerjaan-kerjaan yang baik, pembangunan-pembangunan yang baik. Saya tidak berkata kena musibah itu sesuatu yang baik, maaf, sama sekali bukan. Tapi dibawa ke tauhid begini. Musibah yang terbaru itu juga itu akan menyadarkan, akan terrepres sistem kita. Dan memang kebaikan sesungguhnya manusia adalah pada saat mampu mengambil nilai tambah, mampu mengambil iktibar, mengambil pelajaran yang berharga. Hanya saja kelemahan kita seringkali mengambil pelajaran itu terlalu pendek. Sering cepat berpuas diri, sering lupa diri. Sudah diambil pelajaran, tapi belum lama dia lupa lagi. Akhirnya musibah datang lagi. Maka menyikapinya yang terbaik adalah sikap syukur dan sabar pada saat musibah. Maka Allah akan memberikan inspirasi dalam hidup ini yang jauh lebih baik. Ketenangan itu modal hidup yang berharga bagi manusia. Apa yang melahirkan rezeki? Memang gerakan. Memang kerja-kerja fisik. Tapi sesungguhnya yang bisa mengarahkan fisik kita bekerja dengan baik itu apabila cara pikir kita, cara menyikapi kita ke dia. Tidak menganggapnya semua sebagai azab dari Allah. Maka yang harus dilahirkan adalah senantiasa sikap keimanan. Seperti yang disabdakan tadi oleh Rasulullah SAW. Hanya bisa menjadi pelajaran kalau sikap keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu modalnya. Kalau ini yang bisa kita lakukan, disiapkan, sudah, ya Allah, ini sangat kondusif. Hidup ini lagi sangat baik, lagi aman, misalnya. Tapi harus ada ruang persiapan kalau ada sesuatu yang sangat mendadak bagi kita. Misalnya ya, pemerintah itu kan membentuk sebuah lembaga antisipasi bencana. Itu penting itu nilai agama itu. Di mana nilai agamanya? Karena mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi sehingga pertama kesiapan pikiran baik dan juga antisipasi actionnya di lapangan akan mudah dilakukan. Tidak akan terlalu banyak makan korban kalau sudah siap satuannya, sudah siap timnya. Kita lanjutkan setelah jeda berikut. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi musibah yang menimpa manusia itu kita sepakat itu tidak lain kehendak mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia harus menjadi bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Bagaimana caranya? Kalau kita punya pola pikir menyikapinya dan dilakukan hal-hal yang menyertai membaikkan kehidupan kita. Saya mau tambahkan, itu kalau kena musibah, Ustaz katakan tidak azab, bukan sama sekali tidak ada nilai baiknya. Memang benar. Bahkan dengan musibah
itu pertanda bahwa Allah menyukai hambanya. Apa maksudnya, Ustaz? Pertanda bahwa Allah menyukai hambanya. Saya bacakan ya. Kita akan mendapatkan ridho Allah dengan musibah yang ditimpakan sekali-sekali ke manusia. Karena musibah itu, kalau kita mau jujur, tidak lama, bahkan tidak banyak. Coba kita jujur. Kita sakit secara individu ini. Kita sakit berapa lama selama hidup kita? Atau dalam setahun, atau bahkan dalam seminggu, atau dalam sebulan. Berapa lama kita sakit? Sakit semuakah itu sebulan? Memang ada. Tapi yang banyak di kita adalah sakitnya itu sebentar. Dibanding yang sehat. Itu satu, sudah ada memang pelajaran di situ. Musibah, taruhlah misalnya sakit itu, tidak lebih lama dibanding kesehatan kita. Oleh karenanya, bukti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, disakitkanlah, dikasih musibah lah. Nah, saya mau bacakan dasarnya kalau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya begini. Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i. Nah, sesungguhnya agungnya, besarnya imbalan atau pahala dari Allah beserta dengan besarnya cobaan. Coba kita cermati maknanya itu. Jadi kalau ada musibah, bala yang menimpa kita besar, menimpa ratusan orang, maka sesungguhnya juga daerah itu, negara itu diperingati oleh Allah mau diberikan kebaikan yang besar. Apa kebaikannya, Ustaz? Kesadaran. Bukan kebaikan apa, kesadaran. Kesadaran itu penting. Nah, wa inna Allaha idza ahabba 'abdan. Sesungguhnya Allah apabila saya letterlate ini agar tidak dianggap menafsirkan. Perlu itu sekali-sekali letterlate atau mufradat. Innallaha, sesungguhnya Allah idza ahabba 'abdan, kalau dia mencintai hambanya. Ibtalah, dia diuji. Diuji. Ini real buktinya ini. Tidak ada orang yang diuji, tidak ada orang yang langsung dihadiahi amanah, baik jabatan, baik tugas-tugas yang membahagiakan, kecuali ditahu kualitasnya. Di mana ditahu kualitasnya? Hanya ditahu kalau pernah diuji. Mungkin sedikit ditegur, mungkin sedikit dimarah, itu bukti dia mau diperbaiki. Yang paling tidak baik adalah dibiarkan. Dalam agama kita kenal dengan istidraj. Jadi kalau ada orang kelihatannya baik terus, melanggar terus, tapi hidupnya kelihatan normal, maka sebenarnya itu tidak lain adalah istidrajnya Allah Subhanahu wa taala. Famar radiya falahur ridha. Siapa yang ridha terhadap musibah itu, dia sikapi dengan ridha, dengan pasrah sebagai itu haknya Allah, itu maunya Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Jadi itu bukti ridha Allah kepada kita. Sebaliknya, kalau ada orang tidak sabar, wa man sakhata falahu sakhatu. Orang yang tidak sabar atau dia marah menerima itu cerca kiri kanan. Kebiasaan orang rendah, ada kesalahan, dia tidak mengembalikan kepada dirinya. Dia cari kambing yang hitam-hitam itu. Di kantor dia cari seluruh temannya, ada yang salah. Padahal boleh jadi dia yang salah. Ini orang kecil, orang rendah. Maaf ini. Tapi harus disadari. Kalau ada orang, ada kesalahan, ada ujian, dia marah saja. Bahkan tidak hanya marah, jengkel pada dirinya, cari kambing-kambing yang tidak hitam. Dia hitamkan kambing-kambing itu. Maksud saya, ini bergurau. Maksud saya, temannya bukan kambing, dia salahkan. Dicarikan kambing hitam. Itu adalah bukan sikap yang baik. Dia sendiri akan stres, bukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, sebagai bagian akhir, yang paling penting juga adalah musibah itu menghapuskan dosa kita. Mami muslimi yusibu adzan marad, taruhlah misalnya sakit. Tidak ada seorang muslim yang ditimpa penyakit
illa hattahullahu khatayahu, kecuali Allah menggugurkan dosanya. Pemirsa sekalian, sebelum kita tutup, bahwa ternyata bala bersama-sama, bahkan sakit bagi individu itu sama sekali bukan karena azabnya Allah, bencinya Allah. Justru ternyata ada maknanya secara hakiki. Allah menghentikan kealpaan kita, Allah mengajarkan kepada kita, Allah mau mengembalikan kita kepada jalan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan demikian pemirsa sekalian, sehingga sikap-sikap menerima segala kejadian hidup itu, manusianya lebih punya jedah waktu, tidak buru-buru, sehingga mampu melahirkan sikap-sikap yang sangat punya makna, punya ilmu di dalamnya, sehingga menyejukkan dan betul-betul solusi bersama. Sekali lagi, menyikapinya dengan baik akan ada solusi bersama, lebih cepat bangkit dari musibah yang mengena kita, bukan saling menyalahkan, bukan saling berdebat, bukan begitu. Mudah-mudahan demikian adanya, dan terbatas apa yang bisa saya sampaikan. Kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wawasan-wawasan yang lebih hikmah. Sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.